Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap luar biasa. Ini dari kelompok Pokok Budaya akan mempresentasikan hasil kasus yang sudah kami ulas semuanya. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Niken Amelia Putri selaku MC. Saya Setia Putri Madina selaku moderator. Saya Mansur Ramasari selaku narator. Saya Dinara Sakina selaku presenter. Saya Darlendo Surya Yogi sebagai juru bicara. Saya Muhammad Arasyad sebagai juru bicara. Saya Muhammad Jajar Lama sebagai juru bicara. Oke, kita udah perkenalan kan ya? Nah, kita mulai presentasinya ya. Sekarang saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Niken. Selamat siang semuanya. Siap. Kenalin lagi, nama aku Setia Putri Madina selaku moderator hari ini. Kelompok kami akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di bidang budaya. Nah, langsung aja kita bahas kasusnya oleh Dinara. Silakan Dinara. Terima kasih Nadine. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis kasus dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya, setiap warga memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaannya masing-masing, termasuk budaya lokal dan adat istiadat. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain itu, pasal 32 ayat 1 UUD tahun 1945 juga menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Namun pada kenyataannya banyak proyek pembangunan justru mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan berdampak pada rusaknya budaya lokal. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada proyek strategis nasional atau PSN di beberapa daerah Indonesia. Analisis kasusnya adalah proyek strategis nasional atau PSN yang dijalankan di wilayah Merauke, Papua dan di ibu kota Nusantara, Kalimantan, menimbulkan penolakan dari masyarakat adat. Contohnya ada Vincent Kripalo, Ketua Marga Kripalo dan Sriye, menolak menjual lahan adat kepada perusahaan tebu karena tanah itu dianggap warisan leluhur. Sementara itu, Yakobus akhirnya menjual lahannya karena dengan harga yang sangat rendah. Di Kalimantan, di Bukti, Ketua Suku Balik menyampaikan bahwa proyek IKN merusak alam dan mengancam budaya masyarakat adat. Dari kasus ini muncul berbagai dampak budaya, diantaranya ada hilangnya wilayah adat sebagai pusat kegiatan budaya dan spiritual. Dua, rusaknya lingkungan sungai hutan dan sungai yang menjadi bagian dari identitas masyarakat adat. Yang ketiga, munculnya konflik antar marga dan suku. Dan yang keempat, ada punahnya pengetahuan lokal akibat relokasi. Ada beberapa faktor penyebab dari kasus ini. Di antaranya ada faktor ekonomi karena pembangunan dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat. Yang kedua ada sosial karena rendahnya penghargaan terhadap budaya lokal. Dan yang ketiga ada lemahnya perlindungan hukum masyarakat adat. Dan yang terakhir ada karena implementasi undang-undang tentang kebudayaan dan desa adat belum maksimal. Dalam kasus ini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Di antaranya ada pemerintah pusat dan daerah, perusahaan pelaksanaan proyek, masyarakat adat, serta LSM dan media yang melakukan isu ini. Dan yang terakhir ada solusi dan upaya. Dari sisi hukum dan kebijakan, pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum masyarakat adat melalui RUU Masyarakat Adat serta menerapkan prinsip FPIC yang terdiri dari free, prior, dan informed consent sebelum proyek berjalan. Dari sisi sosial dan budaya, masyarakat adat perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan
disediakan ruang budaya dan terjaga, dan dilakukan edukasi publik agar masyarakat puas menghargai budaya lokal. Oke, terima kasih Dinara atas penjelasannya. Nah, biar kita bisa ngerasain maknanya lebih dalam, mari kita dengarkan puisi dari Kansa. Yeay. Di tanah leluhur kami berdiri, menolak proyek yang merobek hati. PSN datang dengan janji-janji palsu, mengusir kami dari rumah milik sendiri. Hutan adat diratakan beton, masyarakat adat selalu jadi korban, terpinggirkan, terlupakan, terabaikan. Kami bukan batu yang tak punya rasa. Kami punya jiwa, punya harga diri. Jangan rampas hak kami, paksa kami pergi. Tanah ini adalah hidup kami. Keren banget kan, Sa? Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau nanya atau mau utarain pendapat atau juga boleh nyanggah, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Bagas Jagatana dari kelompok 3 sosial. Saya ingin bertanya, sebenarnya tujuan utama dari PSN itu apa sih? Oke, untuk Bagas mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Herlento. Lanjut dong. Mulai dong. Oke, saya sudah menjawab pertanyaan yang tadi, tujuan apa sih buat apa PSN ini proyek strategis nasional. Nah, tujuan dari proyek strategis nasional ini adalah sebenarnya untuk memajukan Indonesia itu sendiri, yaitu dengan pembangunan dari pabrik yang strategis untuk keberlangsungan masa depan Indonesia, yaitu seperti sosial, ekonomi ataupun yang lainnya. Jadi proyek ini semata-mata dibangun untuk kepentingan pemerintah ataupun yang lain, tapi untuk keberlangsungan masyarakat luas lagi. Terima kasih atas jawabannya. Tapi saya ada ingin ditanyakan lagi. Saya ada Indonesia dari kelompok media sosial. Yang saya ingin tanyakan adalah, jika pembangunan nasional yang disebut strategis justru menghancurkan tanah, budaya, dan kebudayaan masyarakat adat, maka siapa sebenarnya yang sedang dibangun negara ini? Atau hanya kepentingan segelintir orang yang berkuasa? Jawab pertanyaan Nabi tadi, boleh diulang nih pertanyaannya? Jika pembangunan nasional disebut strategis justru menghancurkan tanah, budaya, dan kebudayaan masyarakat adat, maka siapa sebenarnya yang sedang dibangun negara ini? Atau hanya kepentingan segelintir orang yang berkuasa? Oh, enggak, sebenarnya saya meluruskan, sebenarnya itu niat awalnya itu hanya untuk ini kepentingan bersama, tapi ada juga dari beberapa marga yang nggak setuju. Kayak contohnya seperti yang dijelasin Nara, marga Y itu dia tuh nggak setuju. Mungkin Kripala, terus ada beberapa marga juga yang setuju, mungkin karena entah dia diiming-imingin oleh uang atau diiming-imingin oleh apalah, kita nggak tahu. Pokoknya dari pemerintah itu tidak adanya musyawarah dari seluruh suku, cuman adanya beberapa saja yang mau. Iya, yang dari saya baca artikel ataupun tonton videonya
tidak ada musyawarah dari masyarakat kepada pihak suku sekitar. Berarti saya bilang ini apabila dimungkinkan pribadian pemerintah, tidak memungkinkan masyarakat. Bisa dibilang seperti itu, tapi mungkin kalau misalnya dia ditarik dari belakangnya juga kan kita nggak tahu entah internalnya itu. Mungkin pemerintah tuh butuh yang efisien gitu. Jadi kalau misalnya kita nunggu musyawarah, mungkin ada beberapa kemungkinan besar ditolaknya itu lebih besar. Berarti saya bilang pemerintah tidak memiliki opsi lain selain tetap Ya, dia bilang seperti itu. Dan yang setuju dan setuju berarti dia setujunya pas proyeksinya di ini dilaksanakan. Berarti sama saja mendapatkan hak ya. Jadi dia bilang kurang lebih kayak gitulah. Ya makanya di situ kan juga dijelasin itu bisa menjerumus ke hak asasi manusia. Jadi nambahin saya mengenai yang tadi dijelaskan tadi kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah itu setelah terjadi proyek itu. Jadi mereka mengumpulkan bahwa itu di IKN itu sudah ada kepentingan mereka sudah mengumpulkan di IKN. Nah mereka baru kerjasama di situ di IKN, bukan di Papuanya. Yang seharusnya di Papua kan karena tempat keberlangsungannya di Papua, di mana banyak hak yang belum didapatkan pada marga-marga atau tanah adat mereka, benar-benar hak mereka yang seharusnya itu dari pilihan suku mereka sendiri kan. Beberapa ada yang diiming-iming, tadi bilang ada yang diiming-iming dengan kehidupan yang sejahtera. Lalu mungkin ada perseteruan dari internalnya. Jadi ada suku A dan B yang saling mengancam gitu, kayak mengancam. datengin tuh rumahnya tuh yang nggak setuju dipaksa untuk setuju karena dia tuh udah diiming oleh uang, kekuasaan atau kerjaan mungkin di sana, jadi dia memaksa untuk orang yang tidak setuju untuk setuju dengan keputusan perusahaan tersebut yang akan membangun perusahaan di tanah tersebut. Jadi bisa dibilang perusahaan itu ada yang mengambil keputusan dengan sepihak. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Syafira Putri Indira dari kelompok media sosial. Aku izin nanya lagi nih. Jadi menurut kalian masihkah bisa disebut sebagai pembangunan jika proyek strategis nasional yang mengatasnamakan kemajuan justru malah menyingkirkan masyarakat adat dari tanah, budaya, dan juga masyarakat? Perusahaan dan kalau terjadi beberapa perusahaan yang cukup besar. Tapi kalau bicara dari pemerintah, mungkin pemerintah mikirnya itu dia tuh entah jangka panjang atau pendek. Jadi itu dia ingin membuat Indonesia maju. Jadi itu tuh berpikir Indonesia maju, tapi harus ada beberapa korban besar, mengorbankan hal besar seperti contohnya yang ada di Merauke. Mungkin itu menambahkan. Oke, mengenai itu sebenarnya kalau untuk pembangunan kami sebenarnya juga masih bingung tentang tindakan pemerintah ini karena kami juga sebenarnya menolak. Lalu bagaimana tidak mengomentari soal ini? Sebenarnya waktu presiden menterinya mereka sudah mengumpulkan yang saya bilang di IKN rapat tentang konteks para warga dan warga di situ. Nah di rapat tersebut mereka tidak mau menghentikan proyek tersebut. Padahal masyarakat sudah protes, ada yang sampai berteriak-teriak. Jadi kalau di rapat kedua juga Ada juga dia tuh melakukan rapat kedua yang dilakukan di Jakarta. Jadi itu dari yang rapat di Kalimantan itu dikumpulin tuh orang-orang yang dipilih cuman ada 9 apa 15 orang gitu. Nah itu tuh dikirim ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan salah satu Menteri HAM. Jadi itu bakal dipikirin lebih lanjut lagi sama Menteri HAM di Jakarta. Hasilnya gitu. Untuk hasilnya itu masih belum ada karena masih menunggu keputusan Menteri HAM-nya itu ya, itu Natalius Pigai masih menunggu keputusan dia. Untuk dijelaskan ada tanggal 8 Jadi bisa dibilang ada gerakan Masih gimana tuh? Bisa abu-abu lah. Untuk masyarakat ini dipaksa nih untuk yang setuju. Kalau misalkan dia nggak setuju, dia akhirnya gimana? Apakah dibunuh atau emang dipaksa banget sampai orang itu benar-benar mau?
tapi ada minoritas yang tidak setuju, tidak mau karena ini merupakan tanah adat mereka dari leluhur mereka. Pasti mereka tidak setuju menjual tanah tersebut. Lalu ada bagian dari lain yang tampaknya memaksa adat yang tidak mau menjualnya itu dengan kekerasan. Ada di video itu ada yang beberapa datang puluhan orang semua lebih mungkin nggak menggunakan kekerasan atau teror. Berarti yang kamarnya semua ya. Bisa juga dilakukan negosiasi dengan orang-orang yang sudah dibayar tersebut. Enggak jadi dulu. Berarti sama aja itu merupakan mereka merupakan insuransi itu tidak masyarakat adat. Yang awalnya Ya bisa. Jadi kayak kita tuh kayak ciptain perpecahan gitu. Ini udah dibayar buat usir yang udah mau lah. yang nggak mau itu kalau misalkan dia udah setuju nih, dia tetap dapat hasilnya nggak? Kayak yang dijanji sama pemerintahnya. Apa cuma yang dibayar-bayar doang? Nah, itu tuh dia dapat kalau misalnya dia kena surat itu dapat cuman kurang gitu. Dia tuh misal bangun rumah 600 sampai 500 juta. Dia tuh dapat imbalan tuh kayak cuma 100 juta sama tanah-tanahnya gitu. Jadi itu nggak sepenuhnya dibayarin full dengan apa yang dia sudah miliki selama itu. Bagaimana korban yang belum dapat hak sepenuhnya? Apakah sudah mendapatkan hak sepenuhnya atau masih jelas? Karena yang mendapatkan sebuah saya sudah dapat kalau menurut kami. Soalnya kalau kalian dapat mungkin pemerintah kriminal juga masa udah gusur tanah orang kan dapat komentar jadi Tapi bukannya pas di data ini belum ada ya, pas dia ngajuin ke HAM itu kan belum ada datanya kalau dia benar-benar udah apa setuju gitu. Iya. Setuju itu lebih ke internal sama satu perusahaan itu doang, bukan ke si HAM-nya itu. Jadi si HAM-nya itu belum tahu apa-apa nih di bawahnya nih. Jadi itu hubungan gak punya perusahaan sama ya orang itu tersebut. Si HAM nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia lapor kan gitu Baru dilapor, belum sampai ke notaris tiganya. Dia tuh ngasih pendapat kayak ini tuh nggak boleh di semena-menain lah warga sini. Jadi harus dikompensasi semua. Nah, menurut kelompok kami sih itu kayak Terakhir ya, kalau misalnya kalian berada di posisi masyarakat yang lahannya terdampak, apa yang akan kalian lakukan untuk memperjuangkan hak dengan cara yang damai? Menurut saya nih ya, kalau misalnya saya jadi warga lokal dan tanggal lahir saya digusur secara apa namanya, secara tiba-tiba atau secara negosiasi, menurut saya itu saya akan menolak karena itu jelas banget tanah dari tanah leluhur dan juga di situ mungkin kenapa terjadi pembangunan mungkin letaknya strategis dan juga ya pokoknya strategis, tapi saya bakal tetap menolak dengan cara entah dengan cara negosiasi ataupun dengan cara yang sama yang dilakukan oleh para warga lokal tersebut. mungkin saya di sini ada juga ada di buku undang-undang tentang pasal 28 ini itu mengenai menjaga melestarikan keberagaman adat dari zaman ke zaman sama dengan pasal 32 yaitu ayat 1 dan juga sama ya yang menjaga atau melestarikan adat untuk masa depan. Jadi kalau kita pakai memang mengajukan data-data atau hukum dari pasal ini kami menolak. Tetap saya lagi ya. Kan tadi dengan versi damai ya. Dan yang ada jadi adalah yang tidak damai atau konflik. Bagaimana kalian misalnya jadi masyarakat sipil ada yang kalian bilang ada yang diancam, ada yang konflik di situ. damai adanya konflik. Ada versi damai. Nah, ini versi yang nanti jadi nyata ada di kasus kalian, yaitu jadi konflik antara
video. Nah, itu kalian gimana cara menghadapinya? Apakah kalau saya ya, kalau misalnya saya nih di warga lokal, kalau saya sih memilih kalau bisa dengan kepala yang dingin, ya saya akan memilih dengan kepala yang dingin, yaitu dengan bernegosiasi. Mungkin kalaupun misalnya juga tidak bisa, ya udah dengan kritik jalur yang ada, dan juga mungkin nggak mungkin dong pemerintah yang lain juga bakal tutup kuping, tutup mata. Kan pasti kan juga nanti kalau misalnya itu juga kan malah merembet kemana-mana, nanti malah jadi perpecahan lagi, takutnya malah jadi ntar terbelahnya lagi, nggak nyampe perang. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya. Nah, sebelum penutup, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Ayo kita nyanyi semuanya. Nah, dari kasus dan diskusi tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa pembangunan itu penting, tapi jangan sampai menginjak hak masyarakat adat, budaya, tanah, dan tradisi mereka bagian jati diri bangsa yang harus dijaga. Semoga kita semua bisa lebih sadar untuk menghargai dan ikut melestarikan budaya lokal di sekitar kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Erwin. Terima kasih ya Nadine. Nah, kita kan udah pada selesai di ujung presentasi kelompok 4 ya kan. Nah, kelompok 4 di kelompok budaya ingin meminta maaf bila ada kekurangan dan mungkin kesalahan dalam berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi itu di jumlah Ini sih organis. 93.